dengan mengingat yang baik-baik itu bisa, ini ada sainsnya, ada buktinya karena ilmu itu berdasar ilmiah, itu ada bukti ilmiahnya bisa membuat kita lebih bahagia. Nah, saya ceritakan langsung suatu ini studi ilmiah yang dilakukan, eksperimen yang dilakukan, ini sekaligus menceritakan bahwa memang ada bukti ilmiahnya bahwa mengingat yang baik-baik itu bagus dan juga ada caranya. Tadi kan Pak Menko minta caranya, ya oke. Nah, di studi ini menarik. Di studi ini dilakukan oleh seorang ilmuwan. Dia menanyakan pertanyaan yang tadi Pak Menko tanya, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih banyak mengingat yang baik-baik. Dan kedua, dia menanyakan teori. Pertama itu masih teori ya, jadi belum terbukti waktu itu sebelumnya teori. Apakah dengan mengingat yang lebih banyak mengingat yang baik-baik, itu kita akan menjadi lebih bahagia. Oke. Jadi yang terjadi di studi ini, pertama diukur dulu kebahagiaannya. Ukurnya mudah, setiap orang diberikan seperti kuis dan cuman bilang aja terhadap hidupmu yang sekarang kamu merasa puas dari 1 sampai 7, di mana letak kepuasanmu gitu. Terserah berdasarkan pandangan diri sendiri. Ya. Oke. Nah, ini jadi sebelum. Nah, pertama begitu terus semuanya memberikan skor berdasarkan masing-masing. Setelah itu seluruh orang-orang yang berpartisipasi dibagi menjadi 2 grup. Satu grup diberikan tugas selama seminggu mencatat di buku harian ya, segala sesuatu yang teringat gitu. Terserah. Nah, waktu yang grup satu lagi selama seminggu diminta mencatat hanya yang bagus-bagus tetapi hal yang kecil. Misalnya hari ini saya dikasih air minum dan air minum dituangkan oleh Pak Menko langsung. Nah, itu kan luar biasa ya, masa Pak Menko-nya nuangin buat saya gitu kan. Nah itu dicatat, waduh senang ya gitu. Kemarin ya saya wah hari ini pagi ini, wah bersyukur walaupun baju putihnya belum selesai tapi laundry yang lain sudah selesai. Nah itu seperti yang kecil-kecil gitu dicatat. Nah, tapi waktu mencatatnya dan jumlah catatannya persis sama antara grup yang terserah dan grup yang hanya baik-baik saja. Dan terutama sekali yang baik-baik saja hal-hal kecil. Bukannya, oh hari ini saya naik gaji. Enggak, belum ya. Belum ada pengumuman dari Pak Menko. Bukan yang besar-besar, cuman yang kecil-kecil saja ya. Ya, kecil-kecil saja. Setelah seminggu, kembali dikasih lagi kuis itu. Dikasih lagi kuis, silahkan ya. Dikasih lagi kuis, silahkan melihat, silahkan sekarang mengukur kebahagiaan Anda atau kepuasan Anda terhadap hidup persis sama kayak kuis sebelumnya 1 sampai 5. Yang menariknya ada perbedaan rata-rata kebahagiaan di antara 2 grup itu. Jadi sebelumnya 2 grup ini sama, ada yang sangat bahagia, ada yang tidak terlalu bahagia, terus bercampur-campur kan. Rata-ratanya sama, katakanlah rata-ratanya 3. Tetapi setelah ada 2 cara ini, satu mencatat jurnal semuanya terserah, satu lagi hanya yang baik-baik, ada perbedaan. Yang mencatat hanya yang baik-baik itu lebih bahagia daripada yang mencatat semuanya. Nah, jadi kalau saya bisa menjawab langsung berdasarkan bukti ilmiah, karena kita semuanya itu sering lupa, kalau kita ada kebiasaan untuk mengingat, mungkin dengan mencatat atau mungkin dengan dibicarakan mungkin ke rumah, ke istri atau ke suami atau bahkan ke anak. Wah, tadi ada hal apa yang baik yang terjadi di hidup saya. Itu bisa membantu kita mengingat yang baik-baik. Dan penting sekali dalam studi ini juga dilihat bahwa sebenarnya yang membuat kita bahagia itu adalah akumulasi dari hal-hal yang kecil. Ya, dari hal-hal yang kecil yang membawa kebahagiaan dan membawa kebaikan. Bahkan juga ada studi lain nih Pak Menko, bahwa
hal-hal yang besar. Misalnya kita pikirkan, oh saya kalau nanti suatu saat punya rumah yang bagaimana gitu. Itu ternyata ada yang namanya happiness treadmill. Jadi happiness treadmill itu ini ada sainsnya yang sangat banyak. Kita memikirkan, oh nanti kalau saya sudah punya ini, saya akan bahagia sekali. Dan dari studi-studi yang sudah banyak sekali dilakukan di cognitive science, ternyata kebahagiaan kita waktu yang besar itu semu. Jadi kita sampai ke situ, lalu kita merasa nih bahagia nih, misalnya punya mobil baru, ya. Dulu udah rencana punya mobil baru, sampai punya mobil baru bahagia. Tetapi begitu punya mobil baru, sebulan kemudian tidak kerasa lagi. Kenapa? Udah kebiasaan. Tadinya kan nggak punya mobil itu, tapi terus punya mobil itu, dan setelah sebulan punya mobil itu, tiap hari naik mobil itu, wah nggak jadi, udah nggak kerasa lagi. Itulah namanya happiness treadmill. Jadi kembali lagi ke tempat titiknya. Itu sering sekali terjadi di manusia. Itu juga perjuangan cowok-cowok ketika mau betul nembak cewek gitu ya. Betul. Begitu dapat biasa gitu ya Pak? Biasa saja, awas lo ya. Begitu dapat biasa saja. Dan itu harus, ini cowok-cowok itu harus kalian perjuangkan selama puluhan tahun. Saya sudah 33 tahun ya. Ya, setiap hari diingat, kenapa dulu kita pacaran kok rasanya begitu indah. Setiap hari juga ada yang indah-indahnya gitu. Ya, jadi yang kecil-kecil itu diingat ya. Dan itulah, ini sungguh, ini yang saya bicarakan bukanlah teori, tetapi sungguh banyak bukti ilmiahnya. Ini suatu yang sangat manjur, ingat-ingatlah setiap hari diingat satu saja yang baik ya. Sehingga ini juga sebenarnya sesuatu yang karena kalau kita mengingat yang baik itu sehingga di otak itu ada dikumpulkan begitu. Nah, kemudian mungkin yang kedua itu bagaimana cara mengingatnya. Ini berhubungan dengan pertanyaan Pak Menko yang kedua. Karena ada banyak hoax, ada banyak berita yang negatif dan kebanyakan berita itu memang negatif ya. Ini sangat berkaitan terhadap memang Pak Menko terhadap cognitive science, memproses informasi. Kan tadi kita informasi itu kan selektif. Nah, informasi itu selektif, jadi informasi yang seperti apa yang masuk dan informasi seperti apa yang tidak masuk. Kita otaknya itu selalu ada yang namanya bias terhadap saliensi, bias terhadap saliensi. Segala sesuatu yang salient, segala sesuatu yang menonjol itu lebih mudah diingat. Itulah mengapa kalau di berita-berita itu banyak yang negatif itu karena orang media, orang pers tahu kalau negatif itu menonjol gitu Pak. Tapi kacamata ini bukan negatif loh ya. Iya, nah ini juga diingat karena menonjol. Iya. Kenapa menonjol? Nah, kenapa menonjol? Karena lain dari rata-rata. Gitu. Kenapa menonjol? Karena lain dari rata-rata. Termasuk kacamata saya agak aneh, lain dari rata-rata, ya kan? Sehingga diingat ya.